Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar di tematik kelas 4 tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Tentunya bersama Miss Julita. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar, namun sebelum itu kita mau berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing, thank you for your kindness, thank you for your loving. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Everybody say Amen. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks yang telah dibaca. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, dan mosaik. Yang keempat, menjelaskan pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah siap? Kita akan mulai ya. Nah, yang perlu kita kembangkan, meskipun kalian di rumah masing-masing, tetap menjalin kerjasama atau cooperation dan saling menghargai, respect one another ya. Respectnya itu bisa ke orang tua, kepada teman saat ngobrol di chat atau dimanapun ya, selalu respect. Oke? Nah, kita akan membaca bersama-sama. Di buku kamu sudah ada. Nah, kita akan membaca di page 78 tentang penduduk dan adat istiadat Jawa Barat. Nah, siapa yang pernah ke Jawa di sini? Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda yang bertutur menggunakan bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan dialek Brebes. Nah, Kabupaten Indramayu menggunakan bahasa Cirebon dialek Indramayu atau dikenal dengan Dermayon. Nah, di sana anak-anak, beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kuyon, dan Pedes atau Cemara itu menggunakan bahasa Cirebon yang hampir mirip dengan bahasa Cirebon dialek Dermayon anak-anak. Nah, di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta, misalnya itu di kota Depok, bagian utara dituturkan bahasa Indonesia dialek Betawi. Nah, kamu bisa lihat gambar di samping itu, yang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kesenian dari Jawa Barat, yaitu pertunjukan angklung. Nah, mungkin ada anak-anak yang sudah bisa main angklung dan pernah perform di tempat-tempat tertentu ya. Kemudian, anak-anak, Jawa Barat itu merupakan wilayah yang memiliki dua identitas. Yang pertama, masyarakat urban. Nah, mereka itu tinggal di wilayah Jabodetabek atau sekitar Jakarta, dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan. Kemudian, penduduk Jawa Barat itu terdiri dari beberapa suku bangsa anak-anak. Nah, suku-suku bangsa itu tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Barat sendiri. Nah, meskipun terdapat beberapa suku bangsa, namun mereka memiliki adat istiadat yang sama. Nah, masyarakat Sunda itu menganut pandangan hidup Bengkuang Ngariung ya, atau Bengkuang Ngariung Bangkok Ngaroyot. Nah, pandangan hidup itu berarti kerabat tidak mudah berpisah atau saling rasa berjauhan meskipun satu sama lain tidak berdekatan tinggalnya. Nah, pandangan hidup itu berarti
kerabat atau teman tidak mudah berpisah atau saling rasa berjauhan meskipun satu sama lain tidak berdekatan tinggalnya. Jadi selalu ada rasa kebersamaan meskipun mereka tinggalnya jauh-jauhan. Oke? Lalu selain bahasa yang menjadi ciri khas masyarakatnya, orang Sunda juga sangat mencintai kesenian. Nah, pada umumnya kesenian yang ditampilkan adalah kesenian dengan sikap yang gembira, perasa, dan terbuka. Nah, itu ciri-ciri dari kesenian tradisional masyarakat Sunda, anak-anak. Nah, ketika kamu membaca penduduk dan adat istiadat Jawa Barat, mari kita lihat bersama-sama ya, ada berapa paragraf di dalam cerita ini? Ada berapa? Ya, benar sekali, ada 4 ya. Ada 4. Benar sekali, ada 4 paragraf. Kemudian untuk kemarin kamu sudah belajar tentang cara mencari kata-kata sulit. Nah, kalau ada kata sulit berarti dituliskan dan dicari maknanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kamu sudah bisa di situ, dan Miss mau tekankan di sini yaitu pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, anak-anak masih ada yang bingung ya, bagaimana caranya mendapatkan pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada. Nah, kita akan lihat bersama-sama untuk nomor 1 atau kita sebut saja paragraf pertama. Nah, paragraf pertama tadi kamu sudah baca. Nah, kira-kira paragraf pertama itu inti atau pokok pikirannya itu tentang apa? Nah, di sini kita cari bersama-sama. Miss Julita sudah baca dan Miss Julita juga mendapatkan bahwa pokok pikiran di paragraf pertama itu menceritakan tentang penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda yang bertutur menggunakan bahasa Sunda. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya yang menceritakan tentang bahasa-bahasa di Jawa Barat. Nah, coba kamu lihat paragraf kedua dimulai dengan Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik. Nah, sehingga kita bisa melihat pokok pikirannya untuk paragraf kedua bisa diambil bahwa Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan 2 identitas. Nah, 2 identitasnya tadi sudah kamu tahu ya, yaitu masyarakat urban dan masyarakat tradisional. Nah, yang ketiga, untuk pokok pikiran yang ketiga itu selalu ada di bagian depan atau akhir setiap paragraf anak-anak. Nah, jadi pokok pikiran itu hanya terdapat di awal ataupun di akhir setiap paragraf ya. Jadi perhatikan ketika soalnya atau ketika pertanyaannya menanyakan tentang pokok pikiran, ya langsung baca di bagian awal atau bagian akhir dari paragraf itu. Nanti anak-anak akan menemukan, oh ini yang disebut pokok pikiran. Nah, yang membahas topiknya, misalnya yang ketiga itu mulai dari penduduk Jawa Barat terdiri dari beberapa suku bangsa. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pokok pikirannya itu, pokok pikiran dari paragraf 3 ini adalah penduduk Jawa Barat terdiri dari beberapa suku bangsa? Nah, kita baca dulu. Setelah itu kita lihat, oh ternyata setelah teks ini menjelaskan tentang beberapa suku bangsa, maka di bawahnya itu dijelaskan lagi suku bangsa itu ada apa saja, seperti itu. Nah, itu merupakan cara mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, untuk paragraf keempat itu kita bisa lihat dari selain bahasa yang menjadi ciri khas masyarakat orang Sunda juga sangat mencintai kesenian. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pokok pikirannya adalah masyarakat Sunda mencintai kesenian selain bahasa yang menjadi ciri khasnya. Oke.
Nah, begitu cara mencari pokok pikiran dari setiap paragraf anak-anak. Jadi kita perlu mengetahui setiap paragraf itu menceritakan tentang apa. Nah, biasanya pokok pikiran anak-anak harus ingat itu berada di awal atau berada di akhir setiap paragraf. Ya, diingat ya nak. Nah, kita akan lanjut, kita akan melihat tentang pengaruh gaya magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut anak-anak semua, apa pengaruh gaya magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, gaya magnet. Nah, anak-anak, istilah magnet itu berasal dari sebuah daerah kecil di Asia, yaitu Magnesia. Nah, di Magnesia itu manusia pertama kali itu menemukan sebuah batu yang mampu menarik besi anak-anak. Nah, batu tersebut kemudian digolongkan sebagai magnet alam yang merupakan asal muasal istilah magnet yang kita kenal sekarang ini. Nah, seiring berkembangnya zaman anak-anak dan juga teknologi yang semakin berkembang, kemudian manusia dapat membuat magnet sendiri yang disebut magnet buatan karena bukan magnet alam. Disebut magnet buatan karena manusia yang membuatnya dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat magnet itu memiliki dua kutub anak-anak. Nah, kutub utara atau disebut dengan N, simbolnya N, yang biasanya diberi warna merah, dan kutub selatan atau S yang biasanya diberi warna biru. Ini warna biru ya, tapi kelihatan hitam di sini ya. Nah, itu warna biru. Nah, kutub magnet yang senama atau yang sama, misalnya N bertemu dengan N, didekatkan akan saling menolak. Sedangkan kutub magnet yang tidak senama jika didekatkan akan saling menarik. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet, itulah yang disebut gaya magnet. Nah, coba lihat bagian A ini. Ini adalah magnet A. Ini U dan ini S. Oke, kemudian magnet B di sini U dan S. Nah, apa kira-kira yang terjadi anak-anak jika dua kutub magnet yang berbeda didekatkan? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, benar sekali, saling tarik menarik karena berbeda ya. Ya, kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika dua kutub magnet yang sejenis didekatkan? Nah, ini kan sejenis, merah dengan merah. Namanya juga, ya labelnya juga sama. Nah, mereka berdekatan, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Yes, kamu benar lagi, saling tolak menolak. Iya. Nah, kira-kira kalau lihat bagian C dan D ini, kira-kira apa yang terjadi ya? Yang pertama, kalau kertas didekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Kemudian, apa yang terjadi jika penjepit kertas didekatkan dengan magnet anak-anak? Nah, ternyata kalau untuk kertas didekatkan dengan magnet itu bendanya tidak dapat ditarik magnet. Jadi magnet tidak dapat menarik kertas. Nah, itu disebut benda non magnetis. Kemudian anak-anak, kalau yang bagian D ini, karena magnet menarik penjepit kertas, maka disebut benda magnetis. Nah, atau benda yang dapat ditarik magnet. Oke, sampai di sini mengerti anak-anak? Nah, kalau kamu mau mencoba, kalau kamu punya magnet, kamu boleh dekatkan misalnya dengan buku, dekatkan dengan gelas, dekatkan dengan paku. Nah, kamu nanti bisa list di situ apa saja yang termasuk benda non magnetis dan benda magnetis. Ya,
Kemudian anak-anak, gaya magnet itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Misalnya, pada kompas, gaya magnet digunakan untuk menentukan arah mata angin anak-anak. Siapa di sini yang pernah lihat kompas? Nah, kompas itu biasanya kalau misalnya ada orang yang pergi berkemah atau pergi ke hutan atau pergi mendaki dan membawa kompas itu untuk menentukan arah mata angin. Nah, pada kompas itu ada namanya gaya magnet. Itu yang akan menentukan arah mata angin. Kemudian, magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Nah, biasanya orang-orang kalau membuat bangunan, biasanya di situ ada juga magnet yang berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Nah, kemudian anak-anak kita akan melihat gaya gravitasi. Nah, coba kamu lihat ini. Nah, penerjun payung jatuh ke permukaan bumi karena ada gaya gravitasi anak-anak. Lalu, tahukah kamu mengapa benda yang dilempar ke atas selalu jatuh menuju permukaan bumi? Nah, anak-anak tahu nggak kenapa begitu? Kenapa kalau misalnya kita lempar bola ke atas itu selalu jatuhnya ke bawah, maksudnya ke bawah tanah. Tidak pernah kita lempar bola ke atas terus bolanya tertinggal di atas. Wah, jarang ya. Ya, jadi semuanya itu ketika benda dilempar ke atas itu akan kembali ke permukaan bumi atau jatuh ke tanah. Nah, itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi anak-anak. Nah, gaya gravitasi itu terjadi pada semua benda. Nah, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkannya. Nah, bumi yang kita miliki, yang Tuhan sudah ciptakan buat kita anak-anak, itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita bumi yang sangat detail pada saat diciptakan oleh Tuhan. Bumi memiliki gaya gravitasi yang sangat besar anak-anak dan dapat menarik segala benda di dekatnya seperti rumah, manusia, batu, hewan, bahkan bulan yang mengelilingi kita. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan teknik montase, kolase, dan mosaik. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu telah melihat bahkan telah mempraktekkan karya montase, kolase, dan mosaik. Tentunya kamu sudah pro ya. Iya, sudah sangat bisa dan sudah sangat mengerti perbedaannya kan? Nah, kita lihat satu-satu ya. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah menjadi karya utuh mozaik ya. Kemudian kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Kolase dapat dibuat dari kain perca, potongan-potongan majalah, plastik, tali rafia, bahan-bahan alam seperti kulit, telur, bunga, dan dedaunan kering anak-anak. Bahkan ada yang menggunakan kulit kerang dan masih banyak lagi anak-anak. Kemudian montase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni anak-anak. Nah, kira-kira kalau Miss bertanya, tahukah kalian apa itu gaya gesek anak-anak? Gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan anak-anak. Misalnya saat kita mendorong lemari atau meja. Nah, perhatikan, permukaan bawah lemari atau meja itu akan bergesekan dengan lantai. Nah, jika permukaan yang bergesekan halus, gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, jika permukaan yang bergesekan
halus, semakin besar, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, jadi semakin kecil itu ketika permukaan yang bergesekan halus. Kemudian sebaliknya akan semakin besar jika di permukaan kasar ya. Nah, manfaat gaya gesek itu anak-anak itu membantu benda bergerak tanpa tergelincir dan menahan benda agar tidak bergeser. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika tidak ada gaya gesek ya? Nah, kalau gaya gesek tidak ada, bisa-bisa kita akan tergelincir saat berjalan. Kemudian benda misalnya mobil juga bisa tergelincir di jalan, dan itu akan membuat kita rugi sendiri. Jadi itulah manfaat gaya gesek ada dalam kehidupan kita. Nah, kemudian gaya gesek itu menghambat pergerakan pada benda dan mengikis permukaan benda yang bergesekan. Nah, dengan adanya gaya gesek, meja menjadi sulit digeser dan sol sepatu menjadi tipis karena terus-menerus bergesekan dengan jalan. Nah, ini ada cara untuk memperkecil gaya gesek. Nah, biasanya kita memberikan pelumas pada rantai sepeda. Kemudian kita melakukan pemasangan roda pada bagian bawah lemari atau memperhalus permukaan. Itu cara memperkecil gaya gesek ya anak-anak. Kemudian untuk memperbesar gaya gesek itu kita melakukan pembuatan alur pada ban mobil, memberi tekstur pada lantai kamar mandi, dan pul pada sepatu bola. Nah, semoga kamu mengerti ya anak-anak. Sekarang you can do in page 81 number 1 and 2. Do it by yourself, okay? And before we close our lesson, we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to continue our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. See you and God bless you.